Sahabat yang baik, jika kamu takut akan Tuhan, kamu pun paham bahwa kita harus membentengi diri dari hal-hal yang tak sesuai dengan firman dan ajarannya, yakni dosa. Apapun hal yang bersifat negatif dan menyimpang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu, memiliki kontrol diri atas hal-hal tersebut jangan sampai jatuh dan terjerumus ke dalamnya. Jadi sahabat, pastikan bahwa kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan menghormatinya, sehingga kita dapat membentengi diri dari segala hal negatif. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah bentengi diri dari hal negatif. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini setiap firman, kebenaran yang kita terima sungguh mengubah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya membentengi diri kami dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga hari ini kami membuka hati kami untuk menerima firman kebenaran-Mu yang akan mengingatkan kami, mengajar kami, dan tentunya mengubah kehidupan kami. Kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang bentengi diri dari hal negatif. Mari kita saksikan tayangan ini. Sahabat,
pergaulan bisa menjadi hal yang krusial bagi kehidupan remaja dan pemuda Kristen. Jika salah bergaul sejak muda, maka akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi masa depan. Mirisnya, banyak sekali berita mengenai kenakalan remaja yang terjadi, seperti mabuk-mabukan sampai tawuran. Tentu hal itu merupakan buah dari pergaulan yang salah hingga menimbulkan dosa. Sebagai anak Tuhan, kita paham dan tahu betul bahwa Tuhan tidak menyukai hal-hal seperti itu karena sangat jauh dari ajarannya. Jadi, sebagai orang percaya, tahu kan apa yang harus dilakukan agar dapat membentengi diri dari hal-hal negatif? Nah Yos, kamu sudah saksikan kan video tadi? Nah gimana nih menurut kamu Yos? Wah, cukup serem ya lihat videonya tadi. Ya benar ya. Kita tahu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah itu benar Untuk banget. itu kita sebagai anak-anak Tuhan Ya. harus tahu nih Tuhan maunya apa atas hidup kita. Ya, Tuhan nggak mau kalau kita kayak di video tadi. Untuk Ya. itu kita harus sering-sering dekat sama Tuhan untuk tahu nih apa yang harus kita lakukan dalam hidup Ya. kita. Terus kita juga tahu gimana kita bergaul ya. Iya. Jangan sampai salah bergaul ya. Betul. Nah benar banget ya. Nah sahabat yang baik, kita udah lihat nih tadi bagaimana dampak pergaulan yang buruk ini bagi anak-anak remaja. Sebab apabila anak-anak remaja ini salah pergaulan, Iya, salah maka pergaulan. akibatnya hidup mereka dan karakter mereka jadi tidak benar. Seperti tadi yang kita saksikan ya. Iya, amin, benar banget. Karena salah pergaulan itu akan merusak Iya. karakter kebiasaan itu. Dan ini ada firman-Nya ya. Mari kita akan baca apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, puji Tuhan melalui tayangan video tadi dan firman Tuhan ini Ya. kita diingatkan supaya kita jangan sesat. Ya. Artinya jangan sampai kita ini salah bergaul dan salah memilih teman. Sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik dan karakter yang baik. Akibatnya kita tidak hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah. Amin. Nah, ini Ya. penting banget ya. Penting Jadi sekali. akhirnya kita tidak hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah ya. Jadi kitalah yang harus membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Nah, kita nih yang mesti memilih ya dan memutuskan. Artinya kita harus menyadari identitas kita dan hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu kitalah yang harus memilih, kitalah yang harus memutuskan dengan siapa kita berteman dan dengan siapa kita bergaul. Apakah teman-teman kita membawa pengaruh dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif atau kepada hal yang negatif? Iya, itu amin sekali ya. Iya. Tarsir yang harus memilih. Iya, kita harus ya. memilih, betul. Nah, karena firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa bagaimana kita bergaul dan dengan siapa kita bergaul akan sangat mempengaruhi kebiasaan kita, gaya hidup kita, dan karakter kita tentunya. Sebab apabila kita salah bergaul dan salah memilih teman, maka hal ini akan merusak kebiasaan, gaya hidup, dan karakter yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah. Amin. Nah, ini benar banget ya. Iya. Pergaulan itu pengaruhnya besar sekali Sangat buat karakter besar. kita. Oleh karena itu, supaya kita dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif, maka kita harus mengerti, menyadari, dan mengenali identitas kita di dalam Kristus. Bahwa identitas kita dalam Kristus adalah anak Allah, putra-putrinya Allah, masterpiece-nya Tuhan, pemenang, imamat yang rajani, ciptaan Tuhan yang mulia dan yang kudus. Jadi kita harus hidup sesuai dengan identitas kita. Amin ya. Dan identitas kita dalam Alkitab digambarkan seperti Raja Wali.
ya, di mana Raja Wali mempunyai kebiasaan, gaya hidup dan karakter yang sangat berbeda dengan jenis unggas yang lain. Raja Wali tinggalnya di atas bukit dan apabila badai datang justru dia akan terbang bukan bersembunyi. Jadi tidak seperti ayam atau burung-burung yang lain yang bersembunyi ketika badai datang. Demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi Raja Wali nggak boleh salah bergaul ya, nggak boleh bergaul sama ayam. Nanti jadi nggak seperti Raja Wali ya. Nah, sahabat yang baik ya, saat ini kita masih membahas ya tentang bentengi diri dari hal negatif. Mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Sahabat, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik itu disengaja maupun tidak. Namun, Tuhan Allah yang Maha Pengampun dengan tangan terbuka selalu menerima pengakuan dan pertobatan kita dan memberkati kita dengan berkat yang lebih melimpah. Pertobatan membawa pembaharuan hidup sama seperti Reza Bukan. Seorang selebriti yang dahulu terjerat narkoba, dipenjara namun sekarang bertaubat dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai pendeta bersama pasangan hidupnya. Menakjubkan sekali ya sahabat. Nah, kita sebagai domba Allah, mau kan mengaku dan bertobat atas dosa-dosa kita dan mulai kembali mendekatkan diri kepada Tuhan? Puji Tuhan, kesaksian Reza Bukan ini sangat memberkati ya, luar biasa sangat ya. Memberkati luar biasa ya. Bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, lalu bertobat dan berubah hidupnya selama di penjara karena kasus narkoba yang dialaminya itu ya. Dan bersyukur sekali setelah Reza menikah, sekarang fokusnya adalah untuk menjadi berkat dan melayani Tuhan. Dengan membuat komunitas untuk menolong orang-orang yang pernah bermasalah dengan narkoba. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya bertobat tapi berubah dan memulai hidup yang baru. Yang baru. Menolong orang-orang seperti yang dia dulu ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tentang hal ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Wow, puji Tuhan ya. Melalui kesaksian Reza Bukan tadi dan kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita menjauhi nafsu orang muda, yaitu segala sesuatu yang kedagingan yang membuat kita bisa terikat dan membuat kita menjadi kecanduan seperti kecanduan narkoba, minuman keras, gaya hidup bebas, dan segala sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan kita. Amin. Ya, ini kita harus ambil keputusan. Kita yang harus memilih dan mengambil keputusan. Ya. Oleh karena itu supaya kita dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif dan tidak terjerat dengan hal-hal yang kedagingan ini, maka kita harus fokus dan mengutamakan hidup kita untuk mengejar keadilan. Dan juga mengejar kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Wow, amin ya. Artinya supaya kita dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif, maka kita ini harus mengejar segala sesuatu yang suci. Kemudian kita harus menjadikan apapun yang membangun iman kita dan apapun yang memperdalam kasih kita kepada Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini penting banget ya. Jadi kita merubah fokus hidup kita ya. Tuhan yang utama dalam hidup kita ya. Lalu kita membentengi diri kita dari hal yang negatif dengan apa nih? Dengan kita hidup damai, bergaul dan berkomunitas dengan orang-orang yang menyembah Tuhan dengan hati yang murni. Yaitu orang-orang yang hidupnya benar, yang takut akan Tuhan dan yang memiliki motivasi hati yang murni. Sehingga
kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang sehat, yang aman, yang membangun, yang takut akan Tuhan, dan yang murni. Wow, amin ya, Iya. yang murni Ya, ya. dan kita perlu tempat yang aman juga. Iya, tempat yang aman. Betul. Jadi kita ini harus peka dan taat dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong, menjaga dan mengingatkan serta memimpin, juga menuntun kita untuk hidup benar, sehingga oleh anugerah Tuhan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk kita dapat membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh hal-hal yang negatif. Amin. Jadi penting banget ya. Iya. Kita minta Roh Kudus yang mengingatkan kita, menolong kita Iya. supaya dibentengi dari hal yang negatif ya. Iya, ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Kita akan baca salah satu diantaranya dari Lamu Yukpol ya. Kita akan Iya. baca. Shalom, bagaimana aku minta maaf pada orang tuaku? Aku sering mukul orang tua dan aku sering melawan. Aku ingin berubah dan rendah hati. Wow, shalom Lamu, terima kasih ya. Ya. Sudah mengakui Ya, perbuatan. jujur terbuka ya. Luar biasa Luar ini, biasa, jujur ya. Kita terbuka menghargai dan ya. Lamu mau berubah. Jadi saat ini juga mari Lamu buka hatimu, akui dosamu dan perbuatanmu yang memukul dan melawan orang tua. Katakan kepada Tuhan, aku bertobat. Dan aku mau meninggalkan semua dosa dan kejahatanku. Lalu buka hatimu Lamu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah bahwa saat ini juga Lamu engkau sudah diampuni dan dilepaskan dari perbuatan yang tidak benar tadi itu. Nah, ini ada firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, Lamu, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita hanya tinggal mengakui dosa kita. Dan tadi Lamu sudah terbuka ya, percaya kita akan berdoa hari ini dan biarlah hatimu hari ini dibebaskan dari semua hal yang tidak benar dan diperbaharui oleh karena kasih Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami berdoa untuk Lamu yang hari ini berseru kepadamu, memohon pertolonganmu supaya Lamu diberi anugerah kasih karunia, dimampukan untuk membereskan hidupnya dan hubungannya dengan orang tuanya. Bahkan dari kebiasaan perilakunya suka memukul orang tuanya dan berlaku tidak baik ini. Kami berdoa hari ini Roh Kudus menjamah Lamu, menjamah hatinya, melepaskan Lamu dari kebiasaan yang buruk ini. Biarlah kasih Tuhan menjamah Lamu dan dilembutkan hatinya. Dan kami berdoa Tuhan Lamu menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lembut, pribadi yang rendah hati, dan pribadi yang mau berubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat membentengi diri kita dari hal yang negatif? Pertama, membentengi diri kita dari hal yang negatif adalah dengan kita menjaga pergaulan kita. Supaya kita tidak bergaul dengan orang-orang yang dapat merusak kebiasaan yang baik dari kita dan juga karakter yang baik. Jadi kita harus memilih dan memutuskan untuk bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang membangun dan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan dan karakter yang baik. Yang kedua, membentengi diri kita dari hal yang negatif adalah dengan kita menjauhi segala hal yang membuat kita dapat terjerat dan terikat dengan narkoba dan segala sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan kita. Yaitu dengan kita fokus mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini kau ingin bertobat, ingin berubah dan dilepaskan dari semua keterikatanmu dengan hal yang tidak benar, dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini juga kami memutuskan untuk berhenti bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan dan karakter yang tidak baik, yang dapat merusak dan menghancurkan kehidupan kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus mengejar kebenaran, keadilan, kesetiaan, kasih, dan hidup damai bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan
sampai